Halo Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Dr. Rina Sidarta, spesialis patologi klinis konsultan. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya dok? Baik. Iya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik. Dan sebelum kita akan masuk ke materi berikut, kami dari Direksi Rumah Sakit Panti Waluyo dan segenap manajemen dan staf mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan berupa dana dan barang dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tahun ini. Semoga kita semua di dalam lindungan Tuhan, supaya semoga kita semua tetap sehat gitu ya dok ya. Amin. Nah dok, kita hari ini akan membahas mengenai rapid test dan swab test gitu ya dok ya. Selama ini kan banyak sekali yang sudah memberikan rapid test di mana-mana, bahkan pemerintah juga mendatangkan rapid test dari Cina, itu banyak sekali, dari Korea juga banyak sekali. Nah sebenarnya rapid test itu apa dok, dan bagaimana cara kerjanya gitu dok? Iya, disebut rapid itu kan karena memang cepat, pemeriksaan gitu ya? itu cepat ya, hasilnya bisa diketahui dalam waktu 15-20 menit. Oke. Dan caranya itu adalah metodenya menggunakan lateral immunoassay, ya. Jadi immunokromatografi. Jadi seluruh rapid test itu metodenya seperti itu. Iya, rapid test itu cukup cepat gitu ya dok ya, makanya semuanya mungkin sekarang daripada kita kelamaan untuk melakukan tes yang selanjutnya, kita pakai rapid test. Nah sebenarnya bisa nggak sih dok ini tuh dipertanggungjawabkan rapid test itu? Gini ya, jadi memang rapid test ini bisa dipakai, tapi harus diinterpretasikan secara hati-hati. Oke. Demikian juga dengan harapannya sih rapid test yang dipakai itu sudah approve FDA, atau paling tidak itu sudah ada FDA di masing-masing negara ya, sehingga hasil yang dikeluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Dan tentu saja tidak bisa secara mandiri ya, misalnya orang punya uang terus pingin rapid test sendiri, dilakukan sendiri, karena itu akan kalau tidak diinterpretasi oleh seorang dokter ahli itu akan jadi bias gitu ya dok ya. Oke ya. Jadi kemarin itu mungkin banyak sekali artis gitu yang sudah menampilkan saya sudah rapid test dan hasilnya negatif gitu. Terus ada juga yang menjual di marketplace online kayak gitu dok. Itu banyak sekali dan kan menjadi pertanyaan bagi banyak orang gitu. Sementara kalau kita di rumah sakit ditanyain, boleh nggak kita di rapid test di tempatmu? Aduh kayaknya belum bisa, karena kan kita belum tahu hasilnya itu sudah sesuai atau belum gitu ya dok ya. Dan kita akan lanjut dok, tetapi sebelumnya kami juga akan membuka atensi untuk sobat sehat semuanya melalui pertanyaan di kolom komentar. Silahkan kalau mau bertanya atau mau berkomentar, silahkan di kolom komentar di bawah ini. Sobat sehat semuanya bisa memberikan atensi dan pertanyaan. Tanya mengenai COVID ini mumpung ada ahlinya di sini gitu ya dok ya. Dan juga kalau yang sampai ketinggalan akses live Instagram ini bisa diakses sampai 24 jam ke depan. Kalau misalnya jam segini masih masak misalnya atau masih kemana gitu ya, bisa diakses sampai 24 jam ke depan di IG @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, karena nanti ini akan ditampilkan juga dok di YouTube-nya kita gitu dok. Jadi nggak akan hilang, jejak digitalnya nggak akan hilang. Nanti sobat sehat semuanya bakalan sampai ngerti detailnya seperti apa gitu tentang COVID ini gitu ya dok. Oke lanjut dok, tadi mengenai rapid test harus ada dari dokter gitu ya. Itu sebenarnya yang bertanggung jawab adalah dokter paru atau dokter yang spesialis patologi klinik gitu dok? Untuk interpretasinya dokter spesialis patologi klinik. Patologi klinik gitu ya. Jadi memang harus dilaporkan ke patologi klinik itu dok. Nah ada rapid test dan juga ada swab test. Nah swab test ini juga seperti apa dok sebenarnya pengertiannya? Jadi gini mbak, rapid test itu kan hasilnya itu tetap misalnya positif, tetap harus dikonfirmasi dengan swab test. Swab test itu mungkin caranya pengambilan swab, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan metode PCR. Nah, swab ini berarti
pasien itu harus datang ke rumah sakit, kemudian diambil sampelnya lewat hidung dan orofarinks dan nasofarinks, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan metode PCR. Hanya tentu saja ini memang lebih complicated dan hasilnya tidak secepat rapid test, tapi lebih definitif untuk menentukan ini positif atau tidak. Gitu ya. Jadi lebih definitif, lebih apa sih namanya dok? Ini tadi lebih pasti gitu ya kalau menggunakan swab test lah. Tadi dibilang kalau datang ke rumah sakit sendiri. Nah itu boleh nggak kalau misalnya nih kita orang awam gitu, mungkin kita OTG gitu ya, orang tanpa gejala gitu, langsung datang ke rumah sakit minta di swab test gitu boleh atau enggak, atau harus ada prosedur khusus gitu dok? Sepengetahuan kami sih itu harus melalui tim ya, screening. Jadi di screening itu nanti akan harus mengisi formulir, kemudian melalui pemeriksaan fisik, dan nanti biasanya kalau memang ada kecurigaan akan dilakukan pemeriksaan toraks foto juga. Jadi nggak semata-mata kita bisa langsung minta swab test misalnya, karena memang saat ini yang kendalanya juga adalah media yang digunakan untuk swab itu terbatas dan laboratorium yang mengerjakan juga masih terbatas. Jadi memang kami masih mengutamakan pemeriksaan ini untuk PDP ya, ataupun untuk ODP yang memang dia betul-betul kontak erat dengan penderita yang positif. Gitu ya. Kalau swab test, kalau yang rapid test ini tadi misalnya sudah dilakukan, itu harus diulang lagi atau enggak dok? Dan juga swab test ini juga seperti itu enggak? Jadi kalau hari ini sudah, nanti 1 minggu lagi misalnya gitu, harus ada pengulangan pemeriksaan atau enggak dok? Kalau alurnya yang sudah disepakati dari Kemenkes itu memang untuk rapid, ketika hasil negatif, yang melakukan pemeriksaan ini tetap harus menjaga social distancing, dan pemeriksaan akan diulang 10 hari kemudian. 10 hari ya. Nanti hasilnya kalau memang negatif ya bisa dianggap negatif. Kalau positif harus dikonfirmasi dengan swab tadi. Berarti berlanjut ke swab test gitu ya dok ya. Sedangkan swab itu juga pengambilannya tidak 1 kali, biasanya 2 kali. Hari pertama, hari kedua, dan interpretasinya nanti juga melihat yang hari pertama, hari kedua ini. Gitu ya. Berarti harus ada evaluasinya dulu gitu ya dok ya. Baik, kalau misalnya ini dok, kan ada kemarin itu saya baca-baca gitu ya dari berita, memang sudah didatangkan 20 unit PCR. Itu kan yang metodenya untuk swab test ini ya dok ya. Apa sih namanya alatnya ya, unitnya PCR itu sudah didatangkan dan sudah disebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah itu seperti apa dok pelaksanaannya? Apakah memang itu langsung diterima gitu terus langsung bisa dilaksanakan, atau ada beberapa yang harus dilakukan dulu untuk persiapan PCR ini bisa dilakukan gitu? Biasanya pemerintah pasti akan memberikan ini atau disebar ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang memang dianggap bisa melakukan pemeriksaan PCR. Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu rumah sakit atau laboratorium itu mengerjakan pemeriksaan PCR. Jadi setidaknya laboratorium itu harus yang BSL-2. Jadi, apa itu dok BSL-2 itu? BSL-2 itu jadi dia dilengkapi, kalau kebetulan di tempat kami punya artinya lab itu harus terstruktur menjadi 3 ruangan ya. Ada ruangan yang kotor yang untuk ekstraksi, kemudian ada untuk pengelolaan reagen dan untuk pembacaan. Dan di ruangan yang ekstraksi itu harus dilengkapi dengan biosafety cabinet ya, paling nggak yang tipe 2 dan tekanan negatif. Jadi harus safety juga untuk petugas yang melakukan pemeriksaan PCR. Betul sekali, karena kalau nggak ada petugas nanti juga gimana gitu ya dok. Kita harus memang membuat semua petugas kesehatan ini safe dulu supaya bisa melakukan tugas dengan baik gitu ya dok ya. Nah,
kalau ini tadi dok, rapid test yang kita balik lagi ke rapid test ya dok. Kalau ke rapid test itu kan kemarin sudah dilakukan secara massal juga di beberapa instansi gitu. Nah sebenarnya boleh nggak itu dilakukan secara massal ataukah itu hanya sebagai ketakutan-ketakutan saja gitu? Atau bagaimana kita harus menyikapi banyaknya permintaan rapid test begitu dok? Iya, ini juga menjadi suatu PR ya, artinya karena kan orang kemudian berusaha menjual dengan harga yang sangat kompetitif. Jadi ada dari yang mungkin memang levelnya yang sudah FDA approve tuh harganya sekian, tapi ada yang menjual mungkin separuh harga. Dan ini rasanya menjadi persaingan yang tidak sehat dan memang betul-betul harus di bawah supervisi di dalam pelaksanaannya. Karena kalau tidak, ya contohnya aja misalnya kayak di suatu perusahaan dilakukan screening massal, ternyata memang reagen ini memberikan hasil yang seringkali positif ya, sekalipun ketika nanti di PCR hasilnya negatif. Tapi kan ketika hasil positif ini sudah ada guideline-nya dari Kemenkes bahwa harus harus mandiri selama 14 hari, dia harus karantina mandiri selama 14 hari. Nah, sekarang kalau katakanlah dari 90% pegawainya hasilnya positif kan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keberlangsungan di perusahaan itu. Jadi ya ini yang memang harus dipikirkan adalah pemilihannya juga interpretasinya. Jadi jangan sampai ini melumpuhkan, apalagi kalau itu di rumah sakit misalnya. IGD-nya 90% tuh pegawai IGD positif, karantina. Bisa-bisa jadi lockdown ya. Iya betul sekali. IGD-nya, ya. Jadi IGD-nya malah tidak bisa beroperasi gitu ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan dok dari Sobat Sehat @vikinindialibas ya. Selamat pagi dok, saya mau bertanya apakah kalau mau dicek swab harus hasil tes rapid testnya positif dulu? Dan kalau hasil rapid test negatif bisa tidak dilakukan swab? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah ini tadi sudah dijawab, tapi boleh dijawab lagi dok. Memang swab itu untuk di guideline itu untuk yang rapid testnya positif. Jadi kalau yang rapid test negatif itu memang tidak rekomendasikan untuk pemeriksaan swab, karena memang setelah pengulangan 2 hari tetap negatif. Dan dari pemeriksaan fisik misalnya tidak ada gejala menuju ke sana, memang tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan swab. Berarti memang kalau misalnya, nah ini dok, kalau pemeriksaan rapid test itu berarti ada beberapa hal yang mungkin itu salah baca atau gimana gitu dok, atau interpretasinya harus seperti apa? Karena kan mungkin dia negatif tapi nanti tes berikutnya positif gitu, gimana? Bisa terjadi kayak gitu nggak ya? Bisa saja. Mungkin pada saat tes pertama memang antibodi ini belum muncul. Kan seperti IgM itu muncul di hari ke-7, akan mencapai peaknya di hari ke-28-an lah, dan akan turun di hari ke-40-an. Nah, mungkin dia periksa bisa saja di hari ke-7, tapi kan sensitivitas pemeriksaan laboratorium itu kan nggak di angka 0 ya, mungkin di angka 1. Sehingga di hari ke-7 walaupun dia udah harusnya muncul IgM-nya, tapi belum bisa terdeteksi oleh alat diagnostik tersebut, sehingga hasilnya masih negatif bisa saja. Oh begitu ya, jadi mungkin masih negatif, besok hari ke-7 dia positif gitu. Dan ini mungkin nggak sih dok, kalau misalnya dia mendapatkan hasilnya positif, dia akan mengalami depresi atau mengalami gangguan psikologis gitu, karena kan mungkin tidak dipersiapkan ya kalau dari instansi atau rapid test secara mandiri gitulah intinya. Ya, yang ditakutkan adalah itu, maksudnya artinya kalau ini memang sudah mau dimasalkan, sudah siapkah kita menerima hasil seandainya itu positif? Karena memang kan kayak stigmanya ini masih cukup ini ya di masyarakat, jadi kayak bisa dikucilkan atau apa, karena parno banget ya masyarakat kali ini. Ya betul, karena memang
penularannya sedemikian cepat sehingga orang tuh betul-betul ketakutan. Dan mungkin awal mula kenapa rapid test ini kayak gencar dilakukan gitu ya, adalah karena ketakutan dari kayak saya nih nggak sih, sakit nggak sih gitu. Iya, jadi benar-benar butuh kepastian gitu. Betul. Nah, memang setiap orang ini butuh kepastian apakah dia membawa atau enggak gitu ya. Takutnya kalau ternyata dia karier dan dia tanpa gejala gitu ya dok ya. Itu mungkin bisa juga sih di beberapa tempat ada ketakutan lalu melakukan rapid test gitu ya. Semoga kita semua tetap aman gitu ya. Nah dok, ini juga tadi dokter sudah menyampaikan daftar rekomendasi RDT antibody COVID-19. Ini berarti yang untuk rapid test itu ya dok ya. Kebanyakan memang dari Guangzhou, Cina ya dok ya. Iya, nggak semuanya sih ada. Cuma kelihatannya memang strain yang dipilih yang kebanyakan yang dari Wuhan itu. Iya, karena memang. Nah itu ada seperti yang kita ngobrol tadi dok, kalau misalnya ini semua antibodinya itu strainnya diambil dari Cina, dari Wuhan, ada kemungkinan nggak kalau masuk Indonesia itu beda lagi gitu dok? Atau masuk di Korea itu beda lagi gitu? Bisa, tapi kalau mungkin antibodi yang diukur ya saya nggak tahu ya, rapid test ini bisa mengakomodir strain yang berbeda atau enggak. Cuma rasanya kalau yang dipakai di RDT itu memang bahkan corona yang lain itu juga mungkin bisa menimbulkan hasil positif. Okay. Makanya kenapa terjadi false positif itu karena strainnya sangat luas sekali, bahkan corona yang biasa menyebabkan flu itu juga mungkin bisa menimbulkan hasil positif juga gitu ya. RDT. Oh gitu. Jadi mungkin bacaannya itu mungkin bisa universal gitu ya dok ya, nggak melulu dia bukan corona COVID yang aja, COVID ini ya, tetapi bisa corona yang lain termasuk yang flu biasa kita kena gitu ya dok. Dan ini sebenarnya juga rapid test ini sudah sesuai rekomendasi dari FDA. FDA itu seperti Badan POM gitu ya dok ya, seperti Badan POM. Ini cukup banyak juga sebenarnya, dan ini sudah masuk ke beberapa marketplace online dan juga ada beberapa yang sudah masuk di story WA gitu ya dok ya. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok kalau jualan seperti itu, kan katanya tadi mungkin persaingan yang nggak sehat gitu. Menurut dokter gimana rapid test ini? Karena sudah cukup luas gitu dan bebas gitu dok. Ya sebetulnya kita jarang jualan ya di bidang kedokteran ya. Kita boleh apalagi kalau sampai ada paket-paketnya, kemudian harganya dibuat sangat bersaing antara satu lab, itu kayak nanti jadi nggak sehat. Tapi selama itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya katakanlah ada dokter yang bisa betul-betul mengekspertise hasil dan menyampaikan kepada si yang periksa, mungkin ya masih nggak apa-apa ya. Yang penting memang bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter yang ikut itu ya, maksudnya dokter yang mengevaluasi, yang bertanggung jawab di situ. Baik dok. Nah dokter, ini ada nggak saran-saran atau tips untuk sobat sehat semuanya dalam menghadapi COVID ini? Kan banyak hal yang menjadi ketakutan kita, parno dengan orang lain gitu, yang batuk sedikit mikirnya hidup dan mati gitu ya dok ya. Terus bersin dikit mikirnya aduh ruang isolasi gitu ya dok ya. Bisa boleh dok memberikan tips dan wejangan tentang kesehatan, boleh buat sobat sehat semuanya? Iya, sebetulnya di era seperti ini tuh yang saat ini paling penting adalah kalau keluar ya pakai masker ya, kemudian cuci tangan itu pasti. Kami di rumah sakit itu mungkin sampai kering-kering ya kulitnya karena setiap kali harus melakukan hand hygiene dan ya menjaga kebersihan lah. Artinya kalau habis pergi dari luar tuh usahakan untuk ganti baju, jadi jangan baju yang dipakai dari luar tuh dipakai juga untuk di rumah ya. Kita nggak tahu ya, kita duduk di orang bekas batuk atau apa ya, mungkin baju kita juga ada. Jadi usahakan rumah itu bersih ya. Berarti bukan hanya tenaga kesehatan aja yang harus ganti baju ketika pulang ke rumah ya dok ya? Iya. Tapi semua orang setelah pergi dari manapun ganti baju gitu ya dok?
ada lagi dok mungkin terkait dengan stigma-stigma yang tenaga kesehatan dikucilkan, lalu ada stigma negatif kalau ada tenaga kesehatan tuh langsung dibersihin gitu. Jadi waktu di resto gitu kan, kita pernah cuman beli ini take away gitu kan dok, terus abis itu tempat kita duduk langsung disemprot-semprot sama desinfektan gitu. Monggo silakan terkait dengan ini bisa nggak memberikan wejangan atau tips gitu dok? Sebetulnya kami malah kalau di rumah sakit itu biasanya kita nggak pakai baju yang kita pakai dari rumah ya, kita ada baju sendiri atau paling tidak ada gaun yang kita pakai untuk menutupi agar diusahakan baju kita ini juga, masalahnya kita juga naik mobil kan, mobil kita juga pasti kalau kita nggak menjaga itu di rumah sakit juga mobil kita akan kotor. Nah sebetulnya kami juga semua sangat menjaga itu di rumah sakit, jadi nggak usah takut bertemu dengan kami yang di rumah sakit. Kita juga pasti sangat punya keluarga di rumah, dan kita juga pasti akan melakukan sesuatu agar orang yang di rumah itu juga tidak tertular oleh kami yang bekerja di rumah sakit. Oke, nah itu sobat sehat semuanya, mungkin ada beberapa stigma yang masih, aduh kalau orang rumah sakit ini deket-deket aku ini ada virus gitu. Dan kita sudah melakukan segala macam prosedur sesuai SOP yang itu nanti sampai di rumah kita pun bersih gitu ya. Jadi sudah mandi, sudah ganti baju, dan kita usahakan sampai di rumah memang benar-benar bersih. Dan nanti sampai rumah mandi lagi ya dok ya. Di sini sudah mandi, di rumah sakit mandi, sampai rumah mandi lagi ya. Kita mandi sampai 5 kali. Baik, gitu aja dokter. Terima kasih sekali untuk waktunya dan terima kasih ilmunya, sangat bermanfaat, bisa membuka wawasan juga bahwa rapid test dan swab test ini memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai ini membuat kita jadi ketakutan begitu ya. Ini butuh tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting yang rapid test tadi, kalau yang swab test memang harus ada prosedur yang harus dilakukan dulu. Dan boleh izin ke Dinkes dulu ya dok ya kalau yang swab test. Kalau untuk yang OTG itu sekarang ODP dan OTG itu karena saat ini sampel yang akan diperiksa PCR itu menumpuk di lab-lab yang sudah ditunjuk, maka disarankan melalui Dinas Kesehatan. Oke, berarti sudah ada surat dari Dinas Kesehatan baru dia bisa dilakukan swab test. Oke, nah gini ya sobat sehat semuanya, kita sudah memberikan informasi banyak sekali tentang rapid test dan swab test. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi silahkan, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Nah, terima kasih atas atensinya, terima kasih dokter untuk informasinya, terima kasih sobat sehat semuanya yang sudah beratensi, dan kita akan kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo di edisi selanjutnya, pasti dengan materi yang lebih menarik gitu ya dok ya, lebih menarik dan lebih memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat semuanya. Baik, terima kasih dan kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan dadah.